Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syarifah Ida Farida SEMM selaku dosen manajemen strategi SDM, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil PowerPoint kami dari kelompok 12 dengan judul konsep pelatihan. Sebelum kita memulai presentasinya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu, yaitu Lutgardis Intania Colin dan saya sendiri Risma Apriliani. Apa itu pelatihan? Pelatihan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang sehingga mereka dapat melakukan tugas dengan lebih efisien dan efektif. Pelatihan juga merupakan bagian strategis dari pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Adapun tujuan pelatihan, yang pertama itu ada memutakhirkan keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Yang kedua itu ada melalui pelatihan. Pelatih atau trainer memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Yang ketiga ada mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, membantu memecahkan persoalan operasional. Dan yang terakhir, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. Di slide selanjutnya, ada jenis-jenis pelatihan. Yang pertama itu ada pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian adalah program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis maupun non-teknis sesuai kebutuhan pekerjaan tertentu. Yang kedua ada pelatihan ulang. Pelatihan ulang bertujuan untuk memberikan pekerja kemampuan yang mereka perlukan untuk beradaptasi. Yang ketiga ada pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training, adalah pelatihan di mana karyawan dipersiapkan untuk menjalankan tugas di luar bidang tanggung jawab utama mereka. Yang keempat ada pelatihan tim, yang membuat orang-orang bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas demi tujuan bersama. Yang terakhir ada pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas adalah landasan kreativitas, merupakan keterampilan yang bisa diajarkan dan dikembangkan melalui proses dan teknik khusus, bukan hanya bakat alami. Selanjutnya ada teknik pelatihan. Tujuan dari teknik pelatihan untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan tingkat ketidakhadiran dan pergantian karyawan, serta meningkatkan kepuasan kerja. Teknik pelatihan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik praktis atau on-the-job training. On-the-job training adalah metode pelatihan yang praktis karena dilakukan langsung di tempat kerja, sehingga karyawan belajar sambil bekerja dan mendapatkan pengalaman langsung. On-the-job training membantu karyawan memahami tugas karyawan dengan lebih cepat dan efisien, serta mempercepat adaptasi mereka di lingkungan kerja. Dan yang kedua ada teknik praktis atau off-the-job training. Off-the-job training adalah metode pelatihan karyawan yang dilakukan di luar lingkungan kerja, seperti di ruang kelas, seminar, workshop, simulasi, atau e-learning. Ada sejumlah trade-off ketika memilih pendekatan tertentu untuk diterapkan dalam program pelatihan dan pengembangan. Hal ini berarti bahwa tidak ada satu metodologi yang dapat diterapkan pada semua situasi. Sebaliknya, pendekatannya bervariasi tergantung pada beberapa baik suatu teknik memenuhi kriteria seperti yang pertama, efektivitas biaya, yang kedua, isi program yang dikehendaki, yang ketiga, kelayakan fasilitas-fasilitas, yang keempat, preferensi dan kemampuan peserta, dan yang kelima ada preferensi dan kemampuan instruktur atau pelatihan prinsip-prinsip belajar. Selanjutnya ada tahapan proses pelatihan SDM. Tahapan proses pelatihan SDM, yang pertama ada penilaian kebutuhan pelatihan, yang mencakup
kebutuhan perusahaan, tugas, dan karyawan. Yang kedua ada perumusan tujuan pelatihan yang mencakup keterkaitan input, output, outcome, dan impact. Dan yang ketiga ada prinsip pelatihan yang mencakup partisipasi, pendalaman relevansi, pengalihan, umpan balik, suasana nyaman, kriteria jelas. Dan yang keempat ada merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan. Selanjutnya ada contoh soal, bagaimana mengukur keberhasilan yang telah dilakukan jika indikator keberhasilan tidak hanya berdasarkan kerja, tetapi juga perilaku dan juga budaya kerja. Pembahasan, keberhasilan pelatihan bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti perubahan cara kerja peserta, kemampuan mereka menggunakan keterampilan baru, dan dampaknya pada produktivitas serta budaya kerja. Untuk mengukurnya, kita bisa melakukan pengamatan langsung, penilaian kinerja sebelum dan sesudah penelitian, serta meminta masukan dari atasan dan rekan kerja. Model Kilpatrick yang menilai reaksi, pembelajaran perilaku, dan hasil bisa jadi acuan. Selain itu, peningkatan inovasi, tingkat retensi karyawan yang lebih baik, dan waktu yang lebih singkat untuk menguasai keterampilan baru juga menunjukkan keberhasilan pelatihan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pelatihan dan pengembangan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di instansi kesehatan yang menghadapi perubahan kebutuhan dan teknologi. Tenaga kesehatan dituntut tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan secara efektif dan efisien. Berikut adalah daftar pustaka dari materi presentasi ini. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi pendengar, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.